Badan pesawat ringan PKIFP terlihat hancur setelah terjatuh di sekitar lapangan Sunburst atau seberang rumah makan cepat saji Cilenggang BSD Tangerang Selatan, Banten. Menurut salah satu saksi mata yang melihat sebelum jatuh pesawat sempat oleng atau berputar-putar selama kurang lebih 10 menit hingga akhirnya terbang rendah dan terjatuh. Pas dekat Hotel Pop masih jalan, pas dekat McD udah oleng, muter terus sampai depan, nggak lama langsung bawah nungsep. Oh, berarti sebelum jatuh pesawat itu sempat muter-muter di atas McD, Pak? Dulu di atas McD, semakin bawah, nggak lama langsung ke bawah nungsep terus. Sempat ada kobaran api tadi, Bang, pas pesawat jatuh? Nggak ada, cuma asap doang. Pemirsa, benarkah faktor cuaca menjadi salah satu penyebab jatuhnya pesawat ringan PKIFP di sekitar lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten? Kita akan membahasnya bersama pengamat penerbangan Gary Sujatman. Selamat malam, Mas Gary. Selamat malam, ya. Oke, Mas Gary, kita meminta penjelasan dulu untuk pesawat PEKNAM 2006T ini kategorinya bukan pesawat latih, artinya pesawat general aviation seperti itu? Betul, ya. Gini, general aviation itu termasuk pesawat latih, pesawat rekreasi, pesawat pekerjaan khusus untuk di udara. Jadi pesawat latih itu adalah satu bagian dari general aviation. Oke, nah untuk dari data KNKT saat ini sedang diselidiki kemudian yang menjadi penyebab utama ataupun penyebab dari kecelakaan pesawat ini. Tapi apabila kita lihat kan KNKT sempat menduga bahwa pilot ini hendak melakukan pendaratan darurat di lapangan sekitar ataupun di lapangan Sunburst ini karena kemudian kita lihat bagaimana pilot pesawat ini keluar jalur dari rute Tanjung Lesung Pondok Cabe. Analisis Anda seperti apa, Mas Gary? Ya, kalau tadi yang saksi yang juru parkir kan bilang dia melihat pesawat itu berputar-putar beberapa menit, lalu makin turun dan akhirnya jatuh. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia mutar-mutar dulu? Nah, kalau dia mutar-mutar dulu berarti ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa melanjutkan. Apa yang membuat dia tidak bisa melanjutkan? Kemungkinan cuaca, ya. Tapi itu tidak menjelaskan kenapa pesawatnya jatuh. Okay. Yang nanti KNKT harus cari adalah kalau memang dia mutar-mutar karena cuaca, apakah ada faktor dari cuaca atau kondisi tersebut yang membuat misalnya mesin mati atau pesawat hilang kendali kayak seperti itu. Jadi proses untuk kita menganalisanya baik kita di luar maupun KNKT juga masih panjang untuk ini. Oke, sebelum melanjutkan perbincangan kita dengarkan bersama pernyataan dari KNKT berikut ini terlebih dahulu. Berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui karena pilot tersebut kalau treknya ke Pondok Cabe ke arah BSD ini agak melenceng dikit. Berarti kan si pilot intended atau secara sengaja menuju lapangan itu gitu. Nah, menuju lapangan itu kemungkinan besar si pilot ini akan melakukan pendaratan darurat. Tapi 25 meter sebelum lapangan itu ada pohon. Nah, pesawatnya kena pohon terus tumbling terpental terus nabrak tanggul di lapangan itu. Jadi kalau 5 meter ke sana dari tempat kecelakaan itu sudah lapangan atau 25 meter dari pohon itu juga sudah lapangan. Artinya memang di sini kita lihat pilot memang berkeinginan untuk melakukan pendaratan darurat, entah sebabnya apa. Ya, sampai saat ini pun kemudian KNKT masih terus melakukan penyelidikan, mengumpulkan data-data dan bukti seperti itu untuk mengetahui bagaimana ataupun apa yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Namun Mas Gary, kembali pada cuaca pada saat terjadinya kejadian ini ada cuaca yang memang sedang hujan lebat seperti itu. Tapi untuk pesawat jenis PEKNAM P2006T ini seberapa besar pengaruh cuaca berdampak pada mungkin kestabilan dari pesawat itu sendiri? Begini, seharusnya penerbangannya itu, ini kan penerbangan dilakukan secara visual ya. Secara visual ya memang masuk hujan bisa selama dia bisa memenuhi kebutuhan jarak pandang
yang sesuai peraturan untuk penerbangan visual. Kembali lagi tadi karena kenapa dia berputar, kalau misalnya memang terjadi berputar-putar, kenapa berputar-putarnya di daerah situ kalau sampai berputar-putar pesawat terbang VFR itu kemungkinan besar memang karena cuaca, ya. Kita tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan besar karena cuaca. Jadi yang harus dilihat yaitu balik lagi dari situ kok bisa sampai jatuh. Gitu. Masalah untuk semua pesawat disertifikasi dengan daya ketahanan tertentu, ya. Ini kalau pesawat ringan tentu tidak seketat untuk pesawat komersil, tetapi sudah di level yang cukup aman. Nah, kalau untuk dari tadi yang keterangannya Pak Sur mengenai jalur-jalur, memang dari BSD ke Pondok Cabe memang melewati daerah sekitar situ, ya. Jadi cuman memang lapangannya itu agak offset dari jalurnya, ya. Kembali lagi kalau dia sudah berputar-putar lalu dia mengarah ke sebuah lapangan, kemungkinan setelah dia berputar ada kendala teknis yang membuat dia merasa saya harus mendadak darurat. Karena pilot itu dilatih untuk selalu mencoba menyelamatkan pesawat sampai saat terakhir. Karena survival mereka tergantung dengan mereka bisa menyelamatkan pesawat atau tidak. Jadi kelihatan sampai saat terakhir pun mereka tetap mencoba untuk bisa sampai ke lapangan di Sunburst itu. Memang belum tentu pesawatnya bisa mendarat aman meskipun darurat, tapi paling nggak lebih survivable. Itu tujuannya si pilot tetap mencoba untuk menyelamatkan pesawatnya sampai saat terakhir. Oke, baik, mengenai pesawat itu sendiri kan ini milik swasta seperti itu, regulasi maintenance-nya seperti apa selama ini? Mas Gary, kita akan membahas mengenai topik ataupun poin ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Gary, kembali pada pernyataan dari KNKT yang mengatakan salah satunya adalah ban pesawat dalam posisi belum keluar ketika jatuh ke tanah. Apa catatan Anda mengenai hal ini? Kalau kita kembali lagi tadi ke masalah pilot akan selalu mencoba menyelamatkan pesawatnya sampai saat terakhir. Dan kalau mau landing, kalau pesawat yang rodanya bisa masuk itu tentu akan dikeluarkan dulu. Kalau dia tidak sempat mengeluarkan, berarti ada kondisi yang membuat dia tidak sempat, ya. Karena fokusnya itu adalah bagaimana pesawat bisa mendarat dengan seaman mungkin. Kalau memang kondisi sudah genting, itu roda itu bukan prioritas utama, ya. Tapi dalam arti paling nggak bisa landing atau controlled crash dalam sebuah lapangan atau emergency field. Agar bisa lebih survivable. Sedangkan kalau mereka fokus untuk keluarin rodanya dulu, itu akan menambahkan daya hambat, akan memperkurang jarak gliding, itu rentetannya banyak gitu. Oke, mengenai pesawat itu sendiri, Mas Gary, ini kan pesawat milik swasta seperti itu. Regulasi maintenance-nya seperti apa? Apakah selalu harus ada report selalu secara periodikal atau seperti apa? Sama seperti pesawat komersil, ya, dalam arti ini bukan pesawat swasta, tapi pesawat pribadi istilahnya, ya. Tetap dalam maintenance-nya itu semua harus dicatat, ya. Dan maintenance itu sesuai dengan guideline dari pabrik. Mesin mesti tiap berapa jam dicek, dan itu ganti mesin atau overhaul berat untuk mesin tiap berapa jam. Badan pesawatnya juga, landing gear-nya, rodanya mesti tiap berapa kali take off landing, itu semua ada sama gitu. Dan kalau saya lihat sih itu bukan hal yang dilanggar, ya, karena ini kan pesawat ditaruh di sebuah AOC, ya, operator yang memang bukan operator komersial tapi operator rekreasi kan, flying club gitu. Jadi tapi tetap itu perhubungan tetap memonitor
pelaporan, pencatatan maintenance dan tetap mengaudit apakah maintenance dilakukan sesuai dengan guideline pabrik. Ini sama dengan airline. Artinya dilihat dari regulasi ini sama saja seperti itu, perawatannya, ada laporannya seperti itu, ada pengawasannya seperti itu ya Mas Gary ya. Untuk spesifik pesawat jenis Tek-6P 2006T ini bagaimana Anda melihatnya? Speknya seperti apa, keunggulan ataupun mungkin ada kelemahan di situ, seperti apa Anda melihatnya? Kalau untuk pesawat ini sih, ini pesawat cukup menarik ya, dalam arti dia sekelas pesawat bermesin tunggal yang pesawat latih atau rekreasi yang bermesin tunggal 4 kursi, tapi dia pakai 2 mesin. Nah, dan biaya operasionalnya cukup murah, memang harga jual agak di atas pesawat mesin tunggal, tapi biaya operasinya sangat murah, performance-nya dari sisi untuk take off dan landing sangat bagus. Yang saya dengar dari yang sudah pernah terbang pesawat ini, selagi cruising juga enak, cuman memang ada beberapa hal yang mungkin bukan kelemahan, tapi berbeda handlingnya dengan pesawat yang lain. Nah, itu kan kenapa pilot harus dilatih. Kalau untuk pesawat yang ukuran yang seperti ini, memang tidak butuh dilatih sampai seperti di airline, sampai selevel type rating istilahnya. Tapi mereka harus dilatih untuk sampai bisa cukup mengetahui karakteristik pesawat ini, baru mereka bisa mengoperasikan. Dan itu juga dilakukan. Jadi perbedaan apapun seharusnya pilotnya juga sudah paham. Oke, baik. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan ataupun hasil penyelidikan dari KNKT mengenai penyebab utama dari kecelakaan pesawat ini. Terima kasih Mas Gary telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.